Halo guys, selamat datang kembali di channel The Coast. Pada kerekapan film kali ini, kita akan mereview sebuah film yang berjudul The Empty Man yang rilis pada tahun 2020 sekarang. The Empty Man bercerita tentang hilangnya sekelompok remaja secara tiba-tiba saat sedang mendaki gunung. Lalu, salah satu remaja menunjukkan pada teman-temannya cara memanggil The Empty Man. Gimana cerita selanjutnya? Yuk sama-sama kita ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan 4 orang yang bernama Paul, Greg, Fiona, dan Ruthie yang sedang melakukan perjalanan melewati lembah Eurovalit. Mereka berencana mendaki gunung di daerah itu. Di jalan, mereka melewati sebuah jembatan tua, di mana sepanjang jembatan itu terikat kain-kain. Di tengah perjalanan, Greg menyadari bahwa akan ada badai yang datang dan mereka pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pendakian. Ketika hendak kembali, Paul mendengar suara yang membuatnya penasaran. Ketika Paul mencari asal suara itu, tiba-tiba dia terjatuh di dalam lubang bebatuan yang gelap. Greg mencoba turun ke lubang itu untuk menyelamatkan Paul. Sesampainya di dalam, Greg melihat Paul yang sedang duduk termenung di dalam kerangka manusia. Ketika Greg ingin menghampiri Paul, tiba-tiba Paul berbisik, "Jika kau sentuh aku, kau akan mati." Greg yang mengira itu sebuah candaan berusaha memegang Paul agar bisa keluar dari tempat itu. Tetapi tiba-tiba Paul justru menangis. Singkat cerita, Greg berhasil membawa Paul keluar dari lubang itu. Dan mereka pun berjalan kembali untuk menuruni gunung. Di tengah jalan, Tuti menemukan sebuah rumah tua. Mereka berempat pun memutuskan untuk bermalam di sana. Ruthie dan Greg memeriksa tubuh Paul, memastikan apakah kepala Paul terluka. Tetapi Ruthie menemukan kerangka manusia berbalut kain di genggaman Paul. Mereka tak menemukan adanya tanda-tanda cedera di kepala Paul. Malam harinya, Ruthie yang sedang menjaga Paul mengambil tulang manusia tadi. Tiba-tiba, terdengar suara aneh dari samping ruangannya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Esok harinya, badai pun tiba. Greg dan Fiona berencana turun mencari bantuan dan meninggalkan Ruthie bersama Paul. Tak beberapa lama, Ruthie melihat ada orang di luar rumah itu. Ruthie pun memanggil dan berniat ingin meminta tolong padanya. Tetapi orang asing itu tidak menjawab dan tiba-tiba orang itu berlari mendekati dan ingin mengejar Ruthie. Ruthie pun berusaha masuk ke dalam rumah. Terdengar pintu digedor-gedor dari luar. Lalu Ruthie memberanikan diri membuka pintu itu dan ternyata itu Greg dan Fiona. Ruthie pun bertanya kepada mereka. There, no, just you. What? What were you doing out? There was someone out there. He chased me. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketika Ruthie sedang tertidur, terlihat Paul yang sedang membersihkan suatu di telinga Ruthie. Ruthie yang kemudian bangun juga kebingungan karena Paul sudah tidak ada di tempat tidurnya. Mereka bertiga lalu melihat jejak Paul di depan pintu dan mulai mengikuti jejak tersebut. Setelah mengikuti jejak kaki itu, mereka melihat Paul yang sedang duduk dengan pandangan kosong di samping jembatan yang sudah tua. Dengan semua itu, Greg mulai marah kepada Paul. Di tengah perdebatan, Ruthie mendekat dan tiba-tiba Ruthie menusuk Greg dan mensirat leher Fiona, lalu melemparnya ke jurang. Hingga akhirnya Ruthie juga terjun ke jurang itu.
Lanjut, film pun sudah dibawa ke tahun 2018, di mana di sini terlihat James lah Sombara, seorang mantan detektif, terlihat sedang berbicara dengan Amanda, anak dari mantan pacarnya. Esok harinya berpindah ke rumah Amanda. Ibu Amanda histeris menemui putrinya yang sudah tidak ada, dan dia melihat tulisan berdarah di kaca lemarinya. James pun datang ke rumah itu untuk menenangkan Dora, dan untuk mencari bukti terkait hilangnya Amanda, dia menemukan sesuatu di dalam buku yang bertuliskan Pontifex Institute dan tulpa di belakangnya. James yang merasa ada yang janggal mengambil stiker itu dan berusaha menyelidikinya. Pulang dari sana, James pun menemui teman Amanda yang bernama Davara. James yang menyuruh Davara bercerita tentang apa yang diketahuinya. Di dalam mobil, Davara menjelaskan kalau 2 malam sebelumnya mereka melakukan sebuah ritual di jembatan. Mereka meniup botol kosong di jembatan Off-Rock dan menyebut The Empty Man dan berharap dia akan datang selesai melakukan itu. Setelah itu, mereka mendengar ada suara tiupan botol dari seberang jembatan. Mereka pun berlari ketakutan dan pergi dari sana. Di tengah perbincangan, Jafara melihat hal aneh yang dilakukan teman-temannya. Dia pun lalu ketakutan dan pergi dari tempat itu. James pun lalu pergi ke rumah teman-teman Amanda yang ikut ritual di malam itu, dan mereka pun juga menghilang sama seperti Amanda. Tak mendapat cukup jawaban, James kemudian pergi ke jembatan cincin Off-Road untuk mencari bukti di sana. Di sana, justru menemukan botol kosong dan mencoba meniupnya. Semenjak itu, James selalu mulai mendengar suara-suara aneh di sekitar jembatan itu. Lalu, James melihat sebuah lubang di jembatan dan memasukinya. Begitu terkejutnya James ketika melihat semua teman-teman Amanda tewas tergantung di sana. Singkat cerita, polisi pun sudah memenuhi jembatan itu. Berpindah ke Davara, terlihat dia sedang spa dan tiba-tiba di dalam ruang ada sosok hitam yang datang dan menusuk wajah Davara. Tetapi terlihat Davara menusukkan gunting itu ke wajahnya sendiri. James yang akhirnya pulang dan mencari informasi di internet tentang organisasi Pontifex atau tulpa yang ditemui di kamar Amanda. Malam hari, saat James tertidur, dia merasa ada orang yang memasuki rumahnya. James yang panik lalu mengambil tongkat dan lalu memeriksanya. Ketika membuka pintu, James menemukan pintu depan sudah terbuka dan tidak ada orang di sana. Besok paginya, James mendatangi organisasi Pontifex dan berusaha mencari petunjuk di sana. Dia melihat orang yang sedang menjelaskan prinsip dari Pontifex dan ternyata berkaitan dengan The Empty Man, organisasi yang berusaha menyatukan seluruh umat manusia. Di sana, dia melihat orang-orang yang sedang meditasi dengan cara yang cukup aneh. Hingga tiba di suatu ruangan, James melihat sekumpulan orang-orang seperti berdoa. Saat dia berusaha mencari tahu, tiba-tiba Come with us, sir. penjaga datang dan mengeluarkan James. Di luar, dia bertemu dengan seorang laki-laki dan bertanya tentang Amanda. Orang itu lalu memberitahu bahwa Amanda berada di tempat lain, di Camp Pontifex. James lalu menuju tempat yang ditujukan. Sampai di sana, dia masuk ke sebuah camp dan ia menemukan lemari berkas. Di sana, dia menemukan sebuah berkas tentang Amanda dan teman-temannya yang telah meninggal sebelumnya. Dan dia pun terkejut melihat map yang bertuliskan namanya. Dia menemukan sebuah DVD dan memutarnya dalam rekaman itu. Terlihat orang-orang yang sedang meditasi sama seperti di kantor Pontifex. Sebelumnya, di sana juga dia menemukan orang yang kesurupan yang melukis sesuatu di dinding. Ketika James keluar dari gubuk itu, hari pun sudah terlihat malam. James kemudian melihat kobaran api dan mendekatinya. Dia melihat orang-orang yang berkumpul dan mengitari api sambil mengucap sesuatu. Tiba-tiba, api itu pun seperti terbang ke langit. Saat dia tersadar, api yang dilihatnya tadi menghilang. Dan orang-orang di sana berusaha mendekati
Dan ketika hendak pergi, orang-orang itu justru mengejar James. James yang ketakutan pun berlari dan berusaha pergi dari sana. Singkat cerita, dia pun berhasil pergi dari tempat itu dan menuju kantor polisi. Di sana, dia memberikan semua dokumen yang ditemui di rumah tua tadi. Tetapi polisi justru memarahi James dan sepertinya berupaya untuk menutupi sesuatu. Esok harinya, James terlihat sedang memantau organisasi Pontifex dari seberang jalan. Dia lalu mengikuti orang dari organisasi tersebut ke sebuah rumah sakit. Di sana, dia melihat orang-orang tadi sedang bersujud ke salah satu pasien di sana. Dia pun lalu keluar dan menyekap salah satu anggota Pontifex. Di dalam mobil, James mulai menginterogasi. Dia mengatakan kalau orang di rumah sakit tadi adalah pemancar dan para pengikut Pontifex. Swear to fucking God! Thought is communicable, that's what they say, okay? What? Consciousness, not just human. Other minds are there too. Ancient. Intinya, orang yang dirawat tadi bisa mengendalikan seluruh anggota yang termasuk juga teman-teman Amanda. Malam harinya, James menyusup ke dalam kantor Pontifex dan menemukan berkas orang-orang yang ada di rumah sakit. Di sana, dia juga menemukan data tentang dirinya yang benar-benar lengkap seperti Pontifex sudah mengetahui semua kehidupannya. Dia pun lanjut pergi ke rumah sakit tadi. So, maybe you could just tell me about it. Lalu James masuk ke dalam ruangan dan menemukan Amanda di sana. Amanda terlihat merawat orang itu. James berusaha memberitahu Nora, tapi hal yang tidak terduga pun terjadi. Seolah-olah Nora tidak mengenalnya. Lalu di sana Amanda bercerita kalau orang yang dirawatnya adalah Paul, yaitu orang di awal film yang terjatuh dalam lubang itu. Dan Amanda juga bercerita tentang James adalah eksperimen organisasi Pontifex yang diciptakan untuk menggantikan Paul yang sudah berusia 500 tahun. Sebagai pemimpin Pontifex, ia mengendalikan semua pikiran anggotanya. James pun terlihat kesakitan setelah mendengar semua yang dijelaskan Amanda. Itu pun kenapa Pontifex mengetahui semua data pribadinya. Ternyata jauh sebelumnya James dirancang untuk pengganti Paul. Sebagai perancang, ketika hendak keluar dari ruangan itu, James merasa ada yang mengikutinya. Dia pun berlari dari sana. Hingga akhirnya James tersadar dan berusaha mencari ruangan Paul dan menembaknya hingga tewas. Dari ruangan itu, semua orang menyembah James. Sepertinya James sudah menggantikan Paul sebagai pemimpin The Empty Man. Film pun selesai. Oke guys, gitu aja filmnya. Mohon maaf kalau gue banyak salah untuk menyampaikan. Dan kesimpulan filmnya adalah jangan pernah mengganggu makhluk atau apapun itu, dan biarkan dia hidup masing-masing. Yuk, gue cabut dan mundur diri. See you next time.